Selamat sore, nama saya Hunari Satain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan modul ke-12 komputasi multimedia, yaitu lanjutan memainkan dan memanipulasi sound. Nah, pada sebab yang pertama, yaitu tentang waiting for audio clips to finish before distracting the object. Nah, pada sebab yang pertama tersebut yaitu akan menunggu audio clips sampai finish sebelum distracting di game object, yaitu yang di distract yaitu audio objeknya. Nah, yang pertama yang akan dibuat from the scratch, yang pertama yaitu kita akan membuat create new game object, create empty game object, yaitu pada hierarki kita create new empty. Nah, pada create new empty terus kemudian kita rename namanya menjadi audio object. Nah, pada audio object ini yang bertanggung jawab terhadap audio clip yang akan dimainkan pada project ini, yaitu pada ketika play sound button diklik. Nah, pada audio object, pada game object audio object ini kita tambahkan komponen audio source. Nah, pada komponen audio source, kemudian pada properti yang audio clip kita tambahkan engine sound. Engine sound ini kalau kita engine sound ini kalau kita play, nah ini engine sound kalau kita play, nah akan muncul suara animasi efek suara seperti tersebut. Nah, efek suara sepanjang 1,28 detik. Nah, itu akan ditambahkan pada game object audio object untuk properti audio clip. Kita tambahkan engine sound. Nah, otomatis pada game object audio object terdapat source berupa clip yaitu engine sound. Kemudian untuk play on awake kita disable karena ketika pertama kali kita play kita tidak ingin sound ini otomatis play ketika awake. Ketika awake itu berarti ketika pertama kali play. Kita ingin ketika game ini di play maka user akan mengklik dulu, kemudian baru game object ketika finish dari audio clipnya maka game object itu akan di-destroy. Kemudian kita membuat suatu script baru yang bernama audio distract behavior. Sudah saya buka sebelumnya. Nah, ini merupakan script yang isi script dari audio distract behavior. Yang pertama kita membuat suatu kelas yang bernama audio distract behavior. Kemudian kita membuat suatu atribut baru, modifiernya private, data type-nya audio source, kemudian atribut name-nya audio source. Kemudian terdapat suatu function baru, modifier add, data type-nya void, function name-nya yaitu start. Nah, function start ini yang pertama kali dieksekusi ketika game pertama kali di start atau dimainkan. Nah, di dalam function start tersebut kita membuat kita menginisialisasi nilai dari variabel audio source. Kita isi dengan get komponen dari audio source. Nah, get komponen audio source ini mendapatkan komponen dari audio source. Nah, audio source ini merupakan audio source yang ditambahkan pada audio object ini. Maka pada saat start maka engine sound ini audio clip properti yang di dalam pada audio clip yaitu engine sound, suara yang sudah saya mainkan tadi, nah itu akan didapatkan komponennya, akan ditambahkan pada project tersebut. Kemudian kita buat suatu function baru, data type-nya private, modifiernya private, data type-nya void, kemudian function name-nya yaitu update. Nah, update ini akan dieksekusi setiap kali per frame. Jadi setiap kali frame dari game dimainkan maka akan dieksekusi function dari update ini. Nah, untuk function dari update isinya yaitu if conditional. Jika if audio source untuk parameternya if audio source is playing-nya false, maka ketika tidak playing, ketika sudah selesai, ketika audio source-nya sudah habis dimainkan, maka akan di-destroy dari game object tersebut. Nah, yang di-destroy adalah yang ditambahkan script pada game object tersebut, yaitu yang di-destroy audio object. Jadi ketika diklik destroy when finished, maka ketika soundnya selesai, audio clipnya selesai dimainkan, maka di-destroy game object dari audio object. Otomatis game object ini akan hilang dari hierarki pada project ini. Kemudian pada
inspector untuk yang audio object kita uncheck atau kita disable dari script audio distract behavior supaya tidak otomatis mendistract dari update kan, karena ini update dieksekusi setiap kali frame berjalan pada saat play. Nah, ketika supaya tidak langsung di destroy, supaya pertama kali kan tidak play. Nah, ketika di play bukan yang pertama kali game tersebut dimainkan kan tidak playing. Nah, otomatis game object audio source itu di destroy. Maka untuk mencegah hal tersebut, dari script tersebut di disable, di enable ketika script yang sebelum script selanjutnya yang nanti akan saya jelaskan itu setelah dieksekusi otomatis akan mengenable dari script dari add distract behavior ini, kemudian baru di distract dari audio objectnya. Kemudian kita membuat dua button baru bernama play sound button dan destroy when sound finish button. Caranya yaitu kita create UI button ini, create UI button pada hierarchy view. Kemudian button yang pertama kita rename menjadi play sound button. Kemudian untuk teksnya kita isi dengan play sound. Untuk teks ini kita isi dengan play sound. Kemudian pada button yang pertama play sound button kita tambahkan unclick event. Kita tambahkan event baru untuk unclick, bekerja ketika runtime only, yaitu ketika game ini dimainkan. Kemudian untuk game object yang terimplikasi atau game object yang terdampak dengan klik ini, dengan adanya klik ini, yaitu play sound button. Kalau saya perbesar, nah play sound button ini adalah yang terdampak ketika ada event klik dari user. Nah, akan melakukan apa ketika diklik tersebut dari play sound button? Akan melakukan button actions.play sound. Akan pada script button action mengeksekusi function play sound. Pada script button action kita membuat suatu kelas baru bernama button action. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, data modifiernya public, data type-nya audio source, kemudian variabel name-nya audio source. Variabel yang kedua yaitu kita membuat suatu variabel modifier baru bernama public, variabel atribut baru, modifiernya public, data type-nya audio distract behavior, kemudian variabel name-nya audio distract scripted behavior. Kemudian ketika public void play sound ini adalah yang dieksekusi ketika ini play sound, button action play sound ketika on click ini terjadi. Jadi ketika user on click pada play sound button, maka button dari play sound ini akan mengeksekusi dari script button actions untuk yang method play sound atau untuk yang function play sound. Nah, yang dieksekusi dari play sound adalah if jika parameternya audio source is playing-nya false atau tidak dimainkan atau sedang berhenti, maka akan di play, audio source tersebut di play. Nah, audio source ini merupakan audio source yang ada pada button play sound button ini. Pada ini audio source-nya, kalau kita lihat pada script audio source-nya ini ditambahkan pada audio object. Nah, audio object ini yang berisi klipnya yaitu engine sound. Jadi engine sound ini akan di play. Kalau kita lihat, nah engine sound-nya akan dilakukan play, akan diputar, dimainkan. Kemudian kita buat suatu function baru, modifiernya public, data type-nya void. Nama function tersebut yaitu destroy after sound stop. Di destroy atau dihancurkan atau dihilangkan dari hierarki atau dari list dari game object after sound stop, ketika soundsnya berhenti atau stops. Nah, yang dilakukan adalah audio distract scripted object .enable. Nah, ini di set true. Yang di set true adalah ini untuk yang audio object ini kita set audio distract behaviornya di set menjadi true atau di enable. Nah, mengenable ini dilakukan dengan perintah atau instruksi dari script. Instruksi dari script tersebut
dijalankan ketika baan destroy when sound finish ini dieksekusi, yaitu menjalankan destroy after sound stops. Selanjutnya saya akan menjelaskan baan yang kedua bernama destroy when sound finish. Destroy when sound finish baan. Nah, ini merupakan baan yang kedua yang di-create pada hierarki UI baan. Kemudian kita rename menjadi destroy when sound finish baan. Kemudian kita membuat suatu event baru, event on click, yang dijalankan pada saat runtime only, yang terkena dampak dari on click tersebut atau yang dikenai pekerjaan pada on click event ini adalah play sound baan. Nah, play sound baan ini akan menjalankan baan action dot destroy after sound stop, akan menjalankan function yang destroy after sound stop. Nah, destroy after sound stop ini akan mengenable dari audio destruct scripted object, di mana hal tersebut merupakan audio destruct behavior. Nah, audio destruct behavior ini akan mengupdate dari jika audio source-nya tidak playing maka akan di-destroy. Jadi ketika sudah selesai playing maka akan di-destroy game object yang bernama audio object, yang bernama ini audio object tersebut. Kemudian kita menambahkan baan script pada destroy when finished baan. Kita isi untuk audio source-nya yaitu audio object. Audio object itu ini yang berisi dengan engine sound pada audio clipnya. Kemudian yang untuk audio destruct scripted objectnya kita isi dengan audio object yang akan di-destruct, yang akan dihancurkan, yang akan dihilangkan dari hierarki project ini, yaitu audio objectnya. Kemudian langsung saja saya lakukan play untuk project saya. Nah, saya play. Nah, sudah play. Kemudian apabila saya klik sound maka akan dimainkan sound dari ini, engine sounds dot wave. Saya klik sound. Nah, akan dimainkan sound. Kemudian ketika destroy when finish saya klik, maka ketika finish akan di-destroy audio object ini. Saya klik destroy. Nah, akan di-destroy game object dari akan di-destroy audio object dari hierarki. Otomatis sound yang ada pada game ini akan dihilangkan karena sudah selesai dilakukan play atau sudah selesai dimainkan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan adding a volume control with audio mixers. Nah, maksudnya yaitu kita akan menambahkan volume control. Nanti pada game ini terdapat volume control. Nah, untuk mengontrol volume tersebut kita menggunakan audio mixers. Nah, yang pertama yaitu kita harus menambahkan audio mixers pada project view. Nah, pada project view kita create audio mixers. Kemudian kita pada tampilan project view akan terbentuk suatu audio mixer baru, kemudian kita rename menjadi main mixers. Kemudian kita klik 2 kali untuk masuk ke tab audio mixers. Kemudian pada main mixers, pada group master kita klik main mixers, kemudian kita pilih yang masters. Kemudian kita tambahkan child baru atau kita tambahkan percabangan baru untuk child dari master. Kita buat 2 child baru bernama music dan fx. Kita rename, kalau kita buat suatu child baru namanya nanti new child, kemudian kita rename menjadi music dan fx. Pada yang main harus dipastikan harus pada yang main mixer, kemudian untuk yang child dari grup yang master. Kemudian dari main mixer kita tambahkan suatu mixer baru, yaitu kita klik tambahkan mixer tambahkan baan plus ini, kemudian kita tambahkan mixer baru. Yang pertama FX mixer dan music mixer. Nah, pada music mixer ini kemudian kita kan awalnya kalau kita tambahkan mixer baru berada di luar dari child main mixer. Jadi ada main mixer, ada music mixer, ada fix mixer. Nah, kedua objek ini dari music mixer dan fix mixer ini kita tambahkan ke dalam child dari main mixer. Caranya yaitu kita drag dari music mixer, kita drag ke dalam main mixer.
kemudian kita di drag, kemudian kita memilih outputnya. Nah kalau music mixer maka kita outputnya yaitu music of main mixer, outputnya yaitu musiknya. Kemudian FX mixer juga sama, kita lakukan drag ke dalam main mixer untuk menjadikan FX mixer sebagai child dari main mixer. Kemudian outputnya kita definisikan yaitu FX dari main mixer. Kemudian ketika kedua objek ini sudah menjadi child dari main mixer, kemudian untuk masing-masing FX mixer kita buat suatu grup baru, yaitu dari grup master kita buat dua child yang bernama speech dan bells. Begitu pula untuk music mixer, ketika sudah menjadi child dari main mixer, ini kan sudah di dalam dari main mixer, maka kita buat di dalam grup, di dalam main mixer ini terdapat suatu child lagi yaitu master. Nah di dalam master terdapat child yang bernama soundtrack. Kemudian untuk masing-masing child dari master groups untuk FX mixer dan music mixer, ini kan ada FX mixer, di dalam master terdapat child bernama speech dan bells. Nah untuk speech ini kita tambahkan value dari speech ke dalam dialog trigger. Nah ini di dalam dialog trigger ini kan terdapat audio source, klipnya yaitu robot ducking. Kalau kita play dari robot ducking seperti ini. This is your captain speaking. Mind the gap. Saya ulangi sekali lagi. This is your captain speaking. Mind the gap. This is your captain speaking. Yang diucapkan adalah this is your captain speaking. Nah itu adalah merupakan robot ducking, suara dari robot. Nah itu ditambahkan kalau pada audio mixer, pada speech ini ditambahkan pada dialog trigger untuk outputnya yaitu berupa speech. Karena speech merupakan perkataan atau suatu pidato atau perkataan dari suatu robot, maka yang cocok adalah dari FX mixer untuk child yang speech. Kemudian untuk yang bells kita tambahkan pada project, kita tambahkan pada pada prefabs yang signal. Pada signal kita tambahkan untuk audio clipnya yaitu signal sounds. Kalau kita play signal sounds yaitu berupa seperti ini, suara dari bell atau sinyal selama 2 detik, 2,4 detik. Nah tadi merupakan signal sound. Nah signal sound ini lebih cocok diterapkan untuk audio mixer yang bells, karena bells berupa lonceng atau suara signal tadi. Nah hal tersebut ditambahkan pada project signal prefabs, kemudian kita tambahkan untuk audio clipnya signal sound untuk outputnya berupa bells, karena lebih cocok untuk signal berupa outputnya bells. Kemudian audio mixer yang terakhir yaitu music mixer untuk yang soundtrack. Soundtrack ini kita tambahkan pada game object soundtrack. Nah pada game object soundtrack ini terdapat audio clip yang bernama soundtrack. Untuk outputnya lebih cocok kita aplikasikan untuk yang music mixer soundtrack. Ini kan parentnya berupa music mixer, kemudian childnya berupa soundtrack. Soundtrack dalam kurung parentnya music mixer. Parentnya music mixer, childnya berupa soundtrack. Nah kalau kita play pada soundtrack, kita mainkan pada project view untuk yang soundtrack. Nah akan dimainkan play berupa soundtrack selama 17,58 detik. Nah untuk soundtrack tersebut lebih cocok diaplikasikan untuk yang audio mixer, untuk yang child dari soundtrack dari parent main mixer. Kita tambahkan pada game object soundtrack ini pada outputnya yaitu berupa soundtrack. Kemudian untuk menambahkan 3 buah slider ini, pertama kita menambahkan canvas pada hierarchy view, kita klik create, kita create UI, kemudian kita tambahkan canvas. Setelah kita tambahkan canvas, kemudian terdapat suatu panel di dalam canvas tersebut. Di dalam canvas ini kita klik, kemudian kita create UI panel ini. Nah kemudian di dalam panel kita membuat 3 buah slider. Untuk membuat slider di dalam panel yaitu kita klik panel terlebih dahulu pada hierarchy view, kemudian kita klik create UI, kemudian slider ini. Kemudian kita duplicate menjadi 3 buah slider. Slider yang pertama kita beri nama overall slider. Overall slider itu kalau kita lihat pada scene yang terletak pada bagian paling bawah.
kemudian music slider paling atas, kemudian yang FX slider berpindah ke yang tengah. Nah, untuk masing-masing dari audio mixer, yang pertama kita harus ekstrak functionnya. Nah, cara mengekstraknya yaitu kita klik main mixer, kita klik dari sebentar. Untuk yang main mixer kita klik master. Nah, pada master ini kita klik dari volume, kita expose. Karena sudah saya expose atau sudah saya ekstrak, maka yang ada pilihannya yaitu hanya unexpose karena sudah saya expose volume control dari master ini. Nah, setelah di expose, begitu pula untuk FX mixer dan juga music mixer. Pada main mixer ini, pada music kita juga lakukan expose untuk volume controlnya. Jadi supaya bisa diatur volumenya ini bisa dikontrol, otomatis harus diekspos value-nya pada game object pada project ini. Kemudian setelah yang terakhir adalah kita mengekspos dari main mixer, kita mengekspos FX, kita pilih FX, kita klik kanan expose. Karena sudah saya expose, maka yang tampil hanya unexpose. Kita expose untuk supaya bisa mengakses value yang akan dikontrol atau dirubah besarannya melalui tampilan pada ketika saat game ini display. Kemudian ketika diekspos, maka akan tampil pada main mixer ini akan tampil expose parametersnya ada 3, yaitu FX volume, overall volume, dan music volume. Untuk yang FX volume yaitu volume pada FX, pada ini komponen FX. Kemudian overall volume pada master, kemudian untuk music volume yaitu komponen pada music. Kemudian yang untuk overall slider kita tambahkan untuk canvas. Nah, di dalam canvas ini kita tambahkan volume control script. Nah, volume control script ini kalau kita buka, nah ini kita membuat suatu script bernama volume control class-nya. Kemudian kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, kemudian data type-nya audio mixer, kita kasih nama atributnya my mixer. Kemudian atribut yang kedua data modifiernya private, kemudian atribut name-nya atribut type-nya yaitu game object-nya berupa panel. Nah, panel ini kalau kita lihat yaitu panel yang ada pada hierarki ini, hierarki yang bernama panel. Kemudian kita buat satu variabel baru, variabel modifiernya private, modifier data type-nya boolean, kemudian isPost-nya yaitu false. Kita inisialisasi false. Kemudian kita buat suatu function baru, data type-nya void. Function tersebut kita beri nama start. Nah, start ini yang akan dieksekusi pertama kali ketika game tersebut dilakukan play. Nah, ketika dilakukan play kita mengisi nilai dari panel. Nah, panel ini merupakan game object yang kita tambahkan pada canvas pada panel ini. Di dalam canvas terdapat panel yang ditambahkan pada game object canvas. Nah, kemudian pada canvas tersebut, pada game object tersebut akan mendapatkan game object yang bernama panel. Nah, game object yang bernama panel adalah yang di dalam canvas dilakukan find atau pencarian, yaitu game object yang bernama panel ini, yaitu yang melingkupi atau sebagai outer dari keseluruhan slider overall, music, dan FX. Kemudian untuk panelnya kita set aktifnya false, yaitu kita tidak set aktif, kita isi dengan false terlebih dahulu, karena ketika pertama kali play kita tidak ingin panel tersebut langsung tampil, yaitu ketika hanya pada saat kita kita melakukan play, maka kita tidak ingin ini langsung tampil, yaitu hanya ditampilkan ketika kita mengeklik escape. Kemudian untuk volume control dari overall control, kemudian FX dan music kontrolnya akan tampil ketika kita mengeklik escape, tombol escape. Kemudian kita membuat suatu function baru, modify data type-nya void. Function tersebut bernama function name-nya atau method name-nya bernama update. Nah, ini dijalankan ketika setiap kali frame berjalan pada saat dilakukan play pada project ini.
Kemudian pada function update tersebut terdapat suatu if percabangan if jika parameternya berupa key input dari user berupa key-nya berupa escape. Ketika ada input user berupa escape yang sebelah dari tombol F1 ini, maka panel untuk set aktifnya parameternya jika panelnya pada hierarkinya tidak aktif, yaitu tidak ada pada hierarki. Yang kan pertama kali pada saat dilakukan play, panel ini tidak diaktifkan. Otomatis kalau tidak ada, tidak diaktifkan karena pada saat pertama kali kita tidak ingin langsung mengatur volume, FX dan juga music, maka tidak diaktifkan. Nah, kemudian dilakukan pengecekan if jika escape terdapat user mengklik tombol escape, maka pada panel tersebut set active. Yang di set active adalah parameternya jika panel tersebut tidak aktif pada hierarki. Kemudian if line berikutnya if parameternya jika is pause-nya kan pertama false. Kemudian time untuk time scale-nya yaitu skala dari waktunya kita isi dengan 1 detik. Kemudian else jika tidak pause, jika pause-nya ini bernilai true value-nya, nah scale dari time-nya kita isi dengan 0, maka langsung dieksekusi, tidak pakai delay. Kemudian is pause-nya kita isi dengan false, kita isi dengan tidak is pause atau false. Kemudian function yang berikutnya yaitu kita function yang berikutnya yaitu sampai sini saja. Kita membuat suatu function baru, modifiernya public, data type-nya void, function name-nya yaitu change music volume. Parameter menerima parameter berupa float berupa volume. Nah, yang dilakukan parameter ini akan dilakukan pemrosesan untuk my mixer. My mixer ini kalau kita lihat yaitu audio mixer. Jadi untuk audio mixernya kita set float. Untuk yang parameter music volume kan tadi ada parameternya ada 3. Untuk yang audio mixer expose parameternya ada music volume, overall volume, dan FX volume. Nah, kalau pada script ini parameternya juga ada 3, music volume sama persis seperti tadi, FX volume dan overall volume. Nah, ketika dijalankan change music volume, untuk parameter music volume-nya kita isi dengan logaritma log 10, hasil log 10 dari volume tersebut kemudian dikali 20. Kemudian kita membuat suatu function yang berikutnya, modifiernya public, data type-nya void, function name-nya change FX vol. Ini function ini yang bertanggung jawab atau yang menangani atau yang menghandle tentang perubahan FX volume, menerima parameter berupa volume. Nah, parameter volume ini digunakan pada my mixer. My mixer itu audio mixer yang ada pada ini expose parameter. Ini FX volume berupa untuk merubah volume dari FX. Ini kan yang bernama yang bernama FX volume. Untuk parameternya FX volume kita isi dengan log 10, logaritma 10 dari input parameter volume dikali 20. Kemudian kita membuat suatu function baru, modifiernya public, data type-nya void, function name-nya kita isi dengan change overall volume. Nah, change overall volume ini digunakan untuk menangani perubahan dari volume secara keseluruhan. Kita menerima parameternya berupa volume. Nah, yang dieksekusi adalah my mixer dari audio mixernya. Dari audio mixer pada ini audio mixer ini kita isi dengan pada expose parameter yang untuk yang terakhir sendiri yaitu overall volume. Nah, maka yang audio mixer yang untuk parameter overall volume, expose parameter yang untuk overall volume itu volume dari master. Kalau kita lihat volume pada master, nah ini akan dilakukan perubahan atau penyesuaian volume dari attenuation untuk yang main mixer. Itu adalah yang pada komponen master. Nah, kemudian parameter overall volume ini kita isi dari argumen yang didapatkan dari change overall volume, yaitu nilai logaritma 10 dari volume kemudian dikali dari 20. Volume ini merupakan hasil passing parameter dari change overall volume. Kemudian langsung saja saya mempraktekkan pada subbab yang kedua yaitu adding volume control with audio mixer. Saya
lakukan start, nah maka akan langsung ditambah, akan dijalankan untuk yang master, untuk yang music overall volume, kemudian music soundtracknya, dan juga FX untuk bunyi loncengnya. Kemudian coba saya lakukan jalan maju ke depan ke belakang, kemudian saya klik tombol escape. Nah, pada ketika saya klik tombol escape, maka panel ini akan pertama dilakukan hide atau dihilangkan terlebih dahulu, kemudian saya klik tombol escape. Nah, panel ini akan ditambahkan, akan di set aktif. Pertama diaktif, tidak aktif, kemudian saya klik escape, maka akan diaktifkan. Kemudian untuk yang pertama ini, yang terakhir ini merupakan overall slider. Kalau saya slider nanti, maka yang untuk yang master ini kan merupakan yang untuk yang overall slider, maka nanti dari 0 akan bertambah. Nah, akan bertambah. Kalau saya kurangi, maka ini apa namanya, untuk parameternya akan terus diupdate. Maka overall volume akan bertambah keras, akan bertambah kecil. Ini nilainya akan diupdate naik turun, bertambah semakin keras. Nah, untuk attenuationnya ini merupakan nilai dari yang akan dirubah. Ini merupakan nilai detailnya minus 1,12 desibel. Kalau saya kecilkan, minus desibelnya semakin kecil, semakin tidak terdengar. Saya besarkan, maka nilai dari desibelnya semakin mendekati 0. Kemudian yang kedua ini, parameter yang kedua merupakan FX volume, suara dari lonceng. Yang akan berubah adalah ini, parameter dari FX. Kalau saya klik FX, nah pertama dari saya lakukan slide ke kanan dan ke kiri, maka nilainya akan mengubah nilai attenuation dari untuk yang FX mixer. Pada parameter yang FX mixer komponen ini akan juga dilakukan update. Nah, akan naik turun. Komponen ini akan naik turun ketika saya slide. Saya slide ke kanan akan naik, suara loncengnya bertambah keras. Saya slide ke kiri, suara lonceng ting 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 akan bertambah menjadi kecil. Kemudian yang terakhir adalah untuk music slider. Saya klik yang music, kemudian saya slide. Nah, akan diupdate nilai dari attenuation untuk volumenya. Otomatis yang diupdate adalah music yang tengah ini. Kalau saya slide ke kanan, maka musiknya akan bertambah besar nilai desibelnya. Otomatis nilai suara soundtracknya akan bertambah besar. Kalau saya slide ke kiri, nah soundtrack dari musiknya tidak terdengar. Yang terdengar hanya suara FX-nya atau suara loncengnya. Kalau saya slide ke kanan, maka nanti soundtracknya akan bertambah besar dan nilai dari desibelnya akan bertambah besar. Saya slide ke kanan. Nah, nilai suara dari soundtracknya akan bertambah besar dan juga parameternya juga akan diupdate. Gitu kalau saya kecilkan, akan juga diupdate. Kemudian saya pause. Nah, tadi merupakan penjelasan yang tadi merupakan penjelasan yang untuk mengatur volume control. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan balancing in-game with ducking. Nah, maksudnya yaitu kita akan membuat suatu audio yang akan diputarkan secara bergantian. Yang pertama dari soundtrack, kemudian akan menjalankan suara dari dialog trigger. Ini merupakan robot ducking. Nah, supaya robot duckingnya ini terdengar atau supaya suara dari soundtrack ini tidak menutupi suara dari robot duckingnya ini, suara dari robot. Kalau suara dari robot ini kalau kita play yaitu suara seperti ini. This is your captain speaking. Mine is Berga. Nah, ketika player ini memasuki dari area trigger dari robot ducking, yaitu ketika memasuki tunnel, ketika memasuki area berwarna hijau ini, maka akan dieksekusi robot ducking. Nah, secara bersamaan juga akan dieksekusi berupa soundtrack. Kalau soundtrack ini saya play, nah suara ini akan selalu dieksekusi dimanapun letak dari player ini. Nah, ketika objek ini memasuki area trigger dari robot ducking, maka suara soundtrack ini akan dikecilkan, kemudian robot duckingnya akan dibesarkan selama beberapa detik,
Kemudian 2 detik kemudian setelah robot duckingnya selesai berbicara, this is your captain speaking, suaranya yaitu this is your captain speakingnya selesai, maka soundtracknya ini akan dikembalikan ke desibel atau ke tinggi nada yang sebelumnya. Jadi dikembalikan ke suara yang sebelumnya, jadi supaya seimbang suara yang diberikan dari robot tersebut bisa terdengar oleh user. Yang pertama, kita harus menambahkan audio mixer. Yang pertama, dari project view kita create audio mixer. Kemudian pada audio mixer yang baru kita rename menjadi main mixer. Kemudian kita klik 2 kali untuk masuk ke dalam tab audio mixer. Kemudian di dalam mixer terdapat main mixer. Nah, di dalam main mixer ini terdapat master groups. Di dalam master groups ini kita membuat suatu child 3 child baru, yaitu dengan menambahkan plus ini kita buat 3 child baru yang bernama FX, music, dan juga input. FX ini digunakan untuk loncengnya, music ini digunakan untuk soundtracknya, kemudian input ini digunakan untuk suara dari dockingnya. Kemudian dari main mixer dari mixer komponen ini kita akan membuat suatu mixer baru yang bernama FX mixer dan juga music mixer. Nah, ketika kita membuat suatu mixer baru, kita menekan tombol plus ini, otomatis mixer yang baru terbuat ini akan terletak di bawah dari main mixer ini. Nah, ketika mixer yang baru terbentuk itu terletak di bawah ini, maka dilakukan drag ke dalam main mixer atau dijadikan child dari main mixer. Yang pertama, kita membuat suatu mixer baru bernama FX mixer. Nah, FX mixer ini merupakan mixer yang independen. Tidak pertama kali ketika kita membuat mixer, maka FX mixer dan music mixer ini independen, tidak ikut child dari main mixer. Nah, untuk menambahkan ke dalam child tersebut, maka yang terletak di luar dari main mixer ini yang berupa FX dan music mixer sebelumnya kan terletak di luar, maka harus di drag dimasukkan ke dalam main mixer. Nah, ketika di drag untuk yang music mixer, outputnya kita definisikan dengan music dari main mixernya. Music dari main mixernya itu child dari master ini, yaitu kita pilih yang music ini. Kemudian yang untuk FX mixer kita definisikan untuk outputnya yaitu FX of main mixer. Nah, main mixer ini kan kita punya child master yaitu FX. Nah, ini FX ini digunakan untuk output dari FX mixer. Kemudian untuk masing-masing master groups kita definisikan atau kita petakan letaknya pada hierarki. Nah, yang pertama untuk dialog trigger. Nah, di dialog trigger ini kita definisikan outputnya berupa input. Input ini merupakan child dari parent main mixer. Kalau kita lihat main mixer terdapat child berupa input. Nah, ini yang akan ditambahkan sebagai output komponen atau output property pada dialog trigger yang kalau kita lihat pada inspector view audio clipnya berupa robot ducking yang suaranya itu di captain speaking tadi. Kemudian yang kedua yaitu yang untuk yang music mixer. Yang pertama yaitu FX mixer. Untuk child yang berikutnya yang bells ini kita petakan pada project view, kita masuk ke ducking, kemudian pada signal. Nah, pada signal ini kalau kita scroll ada audio clip berupa signal sound ini kalau kita play berupa suara bells. Nah, suara bells ini lebih cocok diaplikasikan pada output yang berupa bells untuk yang FX mixer. Oleh karena itu, untuk output pada audio clip untuk yang signal, maka kita definisikan untuk bells yang merupakan child dari FX mixer. Kemudian yang terakhir yaitu audio mixer dari music mixer yaitu soundtrack. Kita akan petakan pada game object yang pada hierarki soundtrack. Nah, soundtrack ini audio clipnya merupakan soundtrack atau background suara dari project ini. Untuk outputnya lebih cocok atau lebih pas kita definisikan untuk soundtrack yang dari child dari parent music mixer. Music mixer childnya yaitu soundtrack ini. Kita petakan ke dalam soundtrack untuk hierarki dari inspector output propertinya. Kalau soundtrack ini kita play, kita mainkan, maka soundtrack ini yang akan berbunyi seperti ini. Selama 17 detik akan dilakukan loop. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat
melakukan balance dari suara tersebut. Yang pertama kita masuk ke main mixer. Nah, ketika objek ini masuk ke dalam objek trigger dari robot ducking, maka kita harus menambahkan dark volume pada music komponen untuk main mixer. Caranya yaitu kita klik kanan, add effect before, kita pilih yang dark volume. Nah, dari setelah kita menambahkan dark volume sebelum attenuation, kemudian pada inputnya kita tambahkan add effect after, kemudian kita tambahkan send parameter. Nah, kalau kita lihat pada inspector yang untuk input child dari main mixer, maka send ini kita definisikan untuk terdapat dua komponen. Yang receive ini kita isikan dengan music yang ada pada dark volume. Nah, dark volume ini dikirim terus diterima pada input pada dark volume pada main mixer ini. Jadi receive-nya berupa music dark volume. Nah, dark volume ini dikirim dari music ini. Music yang before attenuation kita tambahkan efek sebelumnya yaitu dark volume. Dark volume ini untuk membuat suatu agar volume dari music, kan music ini merupakan soundtracknya ini, supaya music ini akan bertambah kecil. Jadi nanti ini akan berkurang, jadi ini akan naik, parameternya akan berwarna kuningnya naik ketika objek ini memasuki dari objek trigger dari yang di dalam tunnel ini, maka parameternya akan naik, otomatis suara dari soundtracknya akan bertambah kecil. Nah, release time-nya kita definisikan 2000 millisecond. Ini ms ya, 2000 millisecond. Sebentar, yang music ini kita definisikan 2000 millisecond. Nah, release time-nya setelah 2000 millisecond, kemudian dark volume-nya ini akan berkurang terus menerus seiring berkurangnya dalam waktu 2 detik tersebut, dan suara dari robot ducking-nya ini akan bertambah jelas karena suara dari soundtracknya akan berkurang karena ditambahkan dark volume. Otomatis suara dari robot ducking-nya akan terdengar jelas karena yang musik ini dikurangi volumenya, yang suara dari robot ducking-nya akan ditambah, suara dari This is your captain speaking ditambah, dan suara soundtracknya dikurangi. Nah, akan membentuk suatu audio yang balance ketika player tersebut masuk ke dalam area trigger dari robot ducking. Langsung saja coba saya lakukan saya play dari project saya ini. Saya perbesarkan untuk tampilan dari main mixer untuk yang music dan input supaya lebih jelas. Saya play. Nah, yang pertama sebelum memasuki area trigger, nilai dari volume ini adalah berkisar antara minus 40 sampai minus 20. Sekarang coba saya masuk ke area trigger. Saya masuk ke area trigger. Nah, suaranya akan turun, kemudian ininya akan naik. Suara dari soundtracknya, nah ini tadi kan naik. Sebentar, saya tunggu sampai habis dulu untuk dark volume-nya. Kalau yang musik ini kurang jelas, nah yang di dark volume-nya ini yang lebih jelas. Saya coba mundur. Nah, ketika terkena dari trigger, maka dark volume-nya ini akan bertambah, otomatis soundtrack dari musiknya akan berkurang, dan juga inputnya akan bertambah nilainya. Tadi akan bertambah nilainya. Mohon maaf. Coba akan saya praktikkan lagi untuk yang musiknya. Ketika masuk ke trigger, maka akan berwarna oranye. Nah, ini dark volume-nya akan bertambah, soundtrack-nya berkurang, dan input volume-nya akan bertambah keras. Kemudian setelah 2 detik kemudian, maka suara soundtrack-nya akan dikembalikan ke suara seperti semula. Kalau kita lihat pada input, nah ini untuk melihat apakah
suara dari dark volume-nya bertambah. Saya coba mendekati dari objek triggernya. Mohon maaf. Saya mendekati dari, saya klik yang input. Nah, saya masih mendekati objek trigger. This is your Nah, captain's suara dari my ini yang tadi telah bertambah, yaitu suara dari input atau suara dari robot duck yang akan bertambah, dan suara dari soundtrack akan dikurangi. Nah, ini akan terus berkurang. Ketika 2 detik kemudian, maka suara soundtrack akan kembali seperti semula. Sekian penjelasan dari saya untuk modul 12 komputasi multimedia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata.